Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai integral lipat 2 atas daerah persegi panjang, daerah yang bukan persegi panjang, kemudian bagaimana sih cara kita menentukan batas integrasi dari integral lipat 2 atas daerah persegi panjang dan daerah yang bukan persegi panjang gitu ya. Tapi, sebelum membahas ini pastikan bahwa kalian sudah bisa menghitung integral tentu dan integral tak tentu yang sudah dipelajari pada mata kuliah kalkulus 1 ya. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai integral lipat 2 atas daerah persegi panjang. Notasinya kalau pada kalkulus 1 integralnya itu cuma ada 1 ya. Nah bedanya kalau di kalkulus 2 nanti integralnya ini ada 2, kemudian variabel bebasnya juga ada 2, ada X, ada Y, gitu. Kemudian R ini itu adalah suatu daerah persegi panjang, ya, di mana X-nya itu dibatasi dari A sampai D, kemudian Y-nya juga dibatasi dari C sampai D. Kalau di sini saya asumsikan bahwa si fungsi fx, y ini adalah positif, sehingga daerahnya itu akan berada di atas permukaan si bidang XY. Ya, jadi kira-kira ilustrasinya seperti ini. X-nya dari A sampai B, kemudian Y-nya dari C sampai D. Karena fx-nya positif, maka dia ada di sumbu Z positif, gitu ya. Nah, kemudian dari si benda pejal ini kita akan mencari volume dari bendanya. Untuk mencari volumenya itu menggunakan integral lipat 2. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya untuk integral lipat 2 ini itu kita awalnya menghitung ada volume dari suatu ruang ya, dari suatu ruang gitu. Nah, bagaimana cara menghitung si volumenya gitu. Jadi untuk menghitung volume dari si benda pejal ini, maka kita akan melakukan partisi ya. Awalnya partisinya kita lakukan terhadap suatu bidang. Jadi awalnya itu adalah ruang ya, bangun ruang. Kita akan melakukannya pada bangun datar atau bidang. Nah, di sini saya akan mengambil partisinya terhadap bidang XZ ya. Kalau kita lakukan partisi terhadap bidang XZ, maka kita akan mendapatkan bendanya yang ini nih. Gitu. Ya. Jadi kalau kita ambil bendanya seperti ini, berarti kan yang kita potong itu dari C sampai D. Kita hanya ngambil sebagian dari C sampai D. Sehingga untuk mencari si volumenya, ya, si volume dari benda pejal semua ini, itu adalah integral dari C sampai D dari luasan AY-nya. Jadi awalnya kita berbicara volume, nah di sini dibatasi hanya sampai luas. Nah, bagaimana untuk mencari luas AY? Nah, untuk mencari luas AY ini kita lihat bahwa dia itu dibatasi dari A sampai B. Makanya untuk mencari luas AY-nya itu integral dari A sampai B fungsi fx dx, fungsi x, y terhadap variabel x gitu. Sehingga untuk mencari volume dari benda pejal semua ini ya, jadi AY-nya diganti sama ini gitu. Sehingga kita peroleh rumus umumnya seperti ini. Jadi kalian kerjakan dulu yang di dalam kurungnya, hasilnya baru kalian integralkan terhadap Y. Ya. Begitu juga kalau kalian lakukan partisinya terhadap bidang YZ. Ya, jadi kebalikannya. Kalau tadi kita melakukannya pertamanya terhadap variabel X, maka yang keduanya kita lakukan terhadap variabel Y. Nah, kalau ini tinggal dibalik. Ya. Akan tetapi harus diingat bahwa batas integrasinya juga berubah. Jadi di sini harus disesuaikan terhadap dy-nya ya. Jadi dari C sampai D. Catatannya lagi, kalau tadi kan saya berasumsi bahwa si fx, y-nya itu positif. Tapi bagaimana kalau seandainya si fx, y-nya negatif? Ya. Kalau fx, y-nya negatif, volumenya itu dari fungsinya dikasih mutlak. Karena ingat kan nilai dari volume itu harus selalu positif. Ya, makanya fungsinya dikasih mutlak. Nah, ini sifat-sifat dari integral lipat 2-nya.
Yang pertama dia bersifat linier, artinya kalau ada suatu konstanta, konstantanya ini boleh kalian keluarkan dari tanda integralnya. Begitu juga dengan penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan kalian boleh ngerjakan masing-masing, integral dari f apa, integral dari g apa, baru hasilnya kalian jumlahkan. Kemudian integral juga bersifat aditif pada daerah persegi panjang, artinya apa? Kalau batas integrasinya kita pecah, itu sama saja, ya. Kemudian dia juga berlaku sifat perbandingan, artinya ketika kita punya fungsi f itu kurang dari fungsi g atau lebih kecil daripada fungsi g, maka integralnya juga akan menghasilkan nilai yang kurang dari, ya. Contohnya, hitunglah nilai dari integral ini dan ini. Oke, kita cek ya. Yang pertama, kalau ada integral yang seperti ini, maka yang harus kalian lakukan itu mengintegralkan dari yang paling dalam, gitu. Jadi kita akan mengintegralkan terhadap x terlebih dahulu. Nah, yang di dalam kurung yang kalian perhatikan. Konsepnya sama persis dengan turunan parsial, jadi turunan parsial yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau kita mau mengintegralkan terhadap variabel x, maka variabel yang selain x itu kita asumsikan sebagai konstanta. Ya, sehingga kalau 2x plus 3y ini mau kita integralkan terhadap x, y-nya ini jadi konstanta. Nah, harus diingat kalau integral dari suatu konstanta itu tinggal kalian tambahkan variabel bebasnya. Kita coba dihitung ya. Integral dari 2x itu adalah 2/2 x kuadrat gitu ya. Ditambah integral dari 3y, karena di sini tidak ada variabel x-nya, padahal kita akan mengintegralkan terhadap variabel x, maka di sini tinggal kalian tambahkan dengan variabel x. Hasilnya seperti ini. X kuadrat tambah 3yx. 1 sampai 2 dy. Ini adalah batas integrasinya. Jadi batas integrasi itu nilai x atau y yang mau kalian ganti? Ya nilai x-nya, karena tadi kita mengintegralkannya terhadap variabel x. Jadi konsepnya sama seperti yang sudah kalian pelajari di kalkulus 1. Jadi batas atas kita substitusikan dulu ke dalam fungsinya, baru kita kurangin sama batas bawahnya. Jadi semua x-nya diganti dulu sama 2, baru dikurangin, semua x diganti sama 1. Gitu. X-nya ganti 2, x-nya ganti 1. Sederhanain. Ya. Nah, setelah di sini, berarti kan semua variabel yang ada di fungsi ini hanya y saja. Makanya sekarang kita integralnya terhadap y. Nah, ini harusnya nggak ada masalah ya. Integral dari 3y itu 3/2y kuadrat ditambah 3y. Gitu. Ya, tinggal disubstitusikan batas atas dikurangin batas bawah. Hasilnya 45/2. Paham ya? Oke, saya lanjutin. Bagaimana kalau yang nomor 2? Nah, kalau yang nomor 2 ini sama sebenarnya, jadi kalian kerjakan dulu yang paling dalam ya. Jadi integral 1 sampai 3 x kuadrat y dy. Ingat, kalau ini terhadap y, berarti nanti variabel x itu sebagai konstanta. Jadi kalau mau mengintegralkan, kalian fokusnya sama y aja. Nanti x-nya tinggal ditulis aja. Gitu kan kalau kaidah perkalian ya. Makanya nanti hasil integralnya adalah x/2 dibagi 2 kali y kuadrat gitu. X kuadrat dikali 1/2 kali y kuadrat. Ingat karena tadi kita mengintegralkan terhadap variabel y, maka kita akan mengganti variabel y-nya dengan batas integrasinya. Atas kurangin bawah. Jadi y-nya disubstitusi 3, dikurangin y-nya disubstitusi 1. Gitu. Oh, ini saya sederhanakan dulu bentuknya, baru kita substitusikan. Kemudian sederhanakan lagi, gitu. Nah, ini balik lagi ke kalkulus 1. Integral 4x kuadrat itu adalah 4/3 x pangkat 3. Ya, tinggal disubstitusikan batas atas, kurangin batas bawah, dihitung hasilnya 32/3. Oke. Nah, bagaimana kalau daerahnya itu bukan persegi panjang, ya. Jadi suatu y-nya itu dibatasi oleh fungsi pi1 dan pi2, kemudian x-nya itu dibatasi a sampai b, ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. X-nya dibatasi a sampai b,
Kemudian Y-nya itu dari Pi1 ya, dari Pi1 sampai Pi2. Nah, sehingga seperti ini ya, ini saya batasi kalau Y-nya dari C sampai D, saya buat persegi panjang. Jadi X-nya dari A sampai B, kemudian Y-nya dari C sampai D, seolah-olah seperti ini. Nah, integralnya itu ya, A sampai B, kalau di sini kan biasanya C sampai D, kalau dia bentuknya persegi panjang. Tetapi karena di sini bentuknya dibatasi oleh suatu fungsi yang bukan persegi panjang, ya, makanya ini batas bawahnya adalah fungsi Pi1. Kemudian batas keduanya itu adalah Pi2 gitu. Ya, jadi bawah sampai atas. Ya, dy dx gitu. Kemudian bagaimana kalau fungsinya seperti ini? Y-nya dari C sampai D, tapi X-nya dibatasi oleh suatu fungsi. Sebenarnya sama aja cara ngitungnya. Akan tetapi yang paling luar ya, itu harus batas integrasinya itu harus suatu bilangan. Ya, tidak boleh merupakan suatu fungsi. Karena ini adalah volume dan volumenya itu bukan suatu fungsi tapi suatu nilai. Jadi batas integrasinya yang paling luar itu harus suatu bilangan. Paham sampai di sini ya? Makanya di sini dx dulu baru dy gitu. Karena yang batas merupakan suatu bilangan itu y-nya, bukan x-nya. Makanya dx dy. Paham sampai di sini ya? Contohnya, Anda diminta menghitung ini dan ini, ya. Gitu. Yang pertama, berarti kita akan menghitungnya dari yang paling dalam ya. Berarti menghitung bagian ini dulu nih. Gitu. Ya. Nah, kemudian mirip seperti tadi. Jadi kalau diintegralkan terhadap variabel y, maka x-nya menjadi konstanta. Nah, karena di sini tidak ada y-nya, maka integral dari 4x itu adalah 4xy. Bagus. Nah, gimana kalau integral dari 10y? Berarti karena ini diintegralkan terhadap variabel y, maka hasilnya 10 per 2 y pangkat 2. Gitu. Nah, 10 per 2 itu adalah 5 ya. Nah, karena ini tadi kita integralkan terhadap variabel y, maka nanti yang akan kita ganti itu adalah nilai dari y-nya. Batas atas dikurangin batas bawah. Jadi y ini kita ganti dulu dengan x kuadrat, baru kita kurangin dengan minus x. Kalian sederhanain, nah hasilnya seperti ini. Nah, ini integral biasa. Ya, jadi integral dari 5x pangkat 4 itu adalah 5 per 5 x pangkat 5 ditambah 4 per 4 x pangkat 4 dikurangin sepertiga x pangkat 3 gitu. Kemudian kalian substitusikan batas atas dikurangin batas bawah. Oh ya, harus ingat setelah kurang kasih kurung ya. Nah, mahasiswa banyak salah di sini gitu. Kemudian dihitung. Hasilnya adalah 10.180 dibagi 3. Nah, nanti kalian bisa cross check kembali hasil perhitungan saya ya. Kemudian contoh yang kedua, ini sama aja sih gitu. Jadi kita kerjakan dulu dari yang paling dalam. Karena diintegralkan terhadap x dan ini perkalian semua, maka 2y-nya ditulis ulang. Nah, kalian harus ingat bahwa integral dari e pangkat x itu adalah e pangkat x. Makanya integral dari ini semua itu adalah dia sendiri. Gitu. Ya, jangan lupa karena tadi kita mengintegralkannya terhadap variabel x, maka yang akan kita ganti itu adalah variabel x-nya. Batas atas dikurangin batas bawah. Gitu. Nah, kalian harus ingat bahwa e pangkat 0 itu 1 ya, bukan 0 gitu. Wait, ini belum saya ganti ya, gitu. Ini 1. Ya. Nah, kemudian bentuk yang ini baru kalian integralkan lagi. Kalau integral dari 2y bisa ya langsung. Tapi kalau integral dari 2y e pangkat y kuadrat, pakai apa nih? Masih ingat nggak? Integral substitusi gitu ya. Nah, ini saya langsung ya. Nah, ini di sini catatannya ya. Jadi untuk mencari integral dari 2y
E pangkat Y kuadrat DY itu pakai integral substitusi. Nah, yang kita misalin itu adalah Y kuadratnya. Kemudian kalian cari DU per DY. 2Y ini 2Y saja ya, tanpa DY. Kemudian kita peroleh DU, ya, DU, ini bukan DX. DU-nya itu adalah DY per 2Y. Kemudian kita masukkan lagi ke soalnya. Jadi integral 2Y E pangkat Y kuadrat DY itu adalah 2Y E pangkat Y kuadratnya tadi adalah U. Kemudian DY-nya itu, DY yang ini, itu adalah DU per 2Y. Maaf ini typo ya. Jadi ini DY sama dengan DU per 2Y ya. Kemudian 2Y-nya kita coret, jadinya integral E pangkat UDU. Nah, integral E pangkat UDU itu adalah E pangkat U plus C. Gitu. Makanya kita balikan lagi bahwa U-nya tadi adalah Y kuadrat. Ya, sehingga hasilnya E pangkat Y kuadrat tambah C. Gitu. E pangkat Y kuadrat tambah C. Ya. Nah, di sini berarti E pangkat Y kuadrat dikurangin Y kuadrat ini adalah integral dari 2Y-nya. Gitu. Nah, baru batas atas kurangin batas bawah. E pangkat 1 min 1 dikurang 1 kurang 0. Ya, berarti E pangkat E min 2. Ya. Nah, ini poin yang terakhir. Bagaimana sih cara menentukan batas integral dari integral lipat 2 ini? Kalau tadi kan kita baru berhitung bagaimana cara mencari integral lipat 2 jika batas integrasi dari persegi panjang dan dari suatu daerah yang bukan persegi panjang itu sudah diberikan. Nah, bagaimana kalau nggak dikasih? Ya. Contohnya, kalian diminta untuk menghitung integral lipat 2 yang diberikan atas daerah R, di mana R-nya itu dibatasi X-nya dari min 1 sampai 1, kemudian Y-nya dari 0 sampai 2. Kalau kita melihat dari batas R-nya, berarti ini kan daerahnya persegi panjang ya. Gitu. Nah, terserah nih, ini bisa DX DY, bisa DY DX gitu. Kalau kalian maunya di sini DX DY, berarti karena ini dx-nya di awal, maka batas integrasi ini harus dalam X. Nah, karena tadi X-nya dari min 1 sampai 1, nah di sini tulisnya min 1 sampai 1. Kemudian untuk DY-nya itu berarti terhadap Y, nah Y-nya di sini antara 0 sampai 2. Maka kalian tulisnya 0 sampai 2, gitu. Ya. Kalau seandainya di sini kalian tulis DY DX, maka di sini 0 sampai 2, min 1 sampai 1. Paham ya? Ya, kemudian diintegralkan. Integral X kuadrat itu sepertiga X pangkat 3, kalau terhadap X ya. Kemudian integral Y kuadrat itu adalah Y kuadrat X. Karena tadi diintegralkan terhadap X, maka X ini yang akan kita ganti dengan batas integrasinya. Atas dikurangin sama bawah. Gitu, atas dikurangin sama bawah. Kemudian sederhanakan bentuknya. Ya, baru kalian integralkan lagi terhadap Y, 2 per 3 Y pangkat 3 plus 2 per 3 Y. Ya, batas integrasinya 0 sampai 2. Atas kurangin bawah, gitu. Hasil 20 per 3. Nah, nanti ini juga kalian bisa cek sendiri ya. Kalian coba, ini nggak usah dihiraukan, kalian coba mengerjakan integral dari ini. Nah, bagaimana kalau integral lipat 2-nya pada daerah yang bukan persegi panjang? Gitu. Misalkan fungsinya saya berikan X kuadrat min XY, kemudian daerahnya itu dari Y sama dengan X, dan Y sama dengan 3X min X kuadrat. Jadi yang Y sama dengan X ini adalah garis, Y sama dengan 3X min X kuadrat ini adalah kurva ya. Nah, di sini untuk menentukan si batas integrasi dari suatu daerah yang bukan persegi panjang, kalian dituntut untuk dapat menggambar garis, kurva, macam-macam kurva ya. Ya, begitu. Karena nanti kalau kalian tidak dapat menggambar ini, kalian tidak bisa mendapatkan daerah mana yang dimaksud dari soalnya gitu.
Dan saya rasa untuk menggambar dari suatu garis atau dari suatu kurva itu sudah dipelajari pada kalkulus 1 ya. Jadi saya asumsi bahwa kalian udah bisa gambar semua ya. Oke. Nah, Y sama dengan X gini kan ya gambarnya. Jangan sampai nggak tahu ya. Jadi kalian harus tahu bagaimana cara menggambar dasarnya ya. Kalau ini Y sama dengan X, kalau Y sama dengan min X, dicerminkan terhadap sumbu Y gitu. Begini jadinya. Gitu. Kalau Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan min X kuadrat, Y sama dengan akar X, Y sama dengan seper X. Nah, itu semua adalah cara menggambar dari grafik dasarnya. Nanti tinggal digeser ke kanan, ke kiri, kemudian kita cari titik potongnya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau kita mau menggambar suatu kurva, ini kalian cukup mengetahui, kalau kurvanya kurva kuadrat ya, kalian cukup mengetahui titik potong dengan sumbu X. Nah, untuk mengetahui titik potong dengan sumbu X ini, berarti nilai Y-nya harus sama dengan 0 ya. Gitu. Kemudian kalian faktorin, kalian dapat nilai X-nya 0 dari sini, kemudian nilai X-nya 3 dari sini. Gitu. Nah, kalau fungsinya persamaan kuadrat, itu kalian cukup tahu apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, cara mengetahuinya itu cukup dilihat dari koefisien X kuadratnya. Kalau koefisien X kuadratnya positif, kurva terbuka ke atas, begini. Kalau X kuadratnya negatif, kurva terbuka ke bawah, begini. Gitu. Paham sampai di sini? Ya, karena untuk kurva kita ini dia terbuka ke bawah ya, maka gambarnya seperti ini. Harus memotong di X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Paham ya? Nah, kemudian dari dua buah kurva ini, dari dua buah kurva ini, kalian gabung dalam satu gambar. Ya. Sorry. Ya, oke. Nah, penggabungannya itu jadinya seperti ini. Ya. Jadi tadi ini untuk gambar Y sama dengan X, ini untuk gambar kurvanya. Ya. Karena tadi dia mintanya di antara, makanya di sini yang kita arsir. Gitu. Nah, untuk mencari integralnya, sebenarnya untuk mencari volume dari integral lipat 2 ini, kalian cukup mengetahui batas kiri kanan, atas bawah. Kalau kita lihat daerah yang diarsir, itu kan berarti yang di kiri dibatasi oleh X sama dengan 0, yang di kanan dibatasi oleh titik ini kan. Nah, berarti kita harus tahu titik potong antara garis sama kurvanya. Gitu. Nah, titik potong garis antara garis sama kurva itu terjadi pada saat Y sama dengan Y. Y1 sama dengan Y2 gitu. Nah, berarti ini garis, yang ini kurva. Kalian sama dengan kan bahwa semua ke ruas kiri diperoleh titik potongnya itu 0 dan 2. Jadi di sini titik potong 0-nya, berarti di sini titik potong 0 sampai 2-nya. Nah, nanti batas integrasi untuk dx-nya itu adalah 0 sampai 2. Gitu. Paham ya? Nah, karena sekarang daerah kita ini bukan persegi panjang, maka kita harus tahu atas sama bawahnya. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, yang atas itu adalah kurva, yang bawah itu adalah garis, bener ya? Ya, jadi kita nuliskannya seperti ini. Ya. Yang dx itu 0 sampai 2, yang dy itu garis sampai kurva, gitu nulisnya. Kemudian kalian integralkan seperti biasa, integral x kuadrat terhadap y itu x kuadrat y. Integral x y terhadap y itu setengah x y kuadrat ya. Gitu. Ya. Ingat, karena ini kita integralkan terhadap y, maka y ini yang akan kita ganti nilainya dengan batas bawah dan batas atasnya. Makanya nanti y-nya diganti sama batas atas, dikurangin batas bawah. Gitu. Kemudian disederhanakan. Nah, ini gimana kalian ngitungnya aja ya. Gitu. Hasilnya adalah ini. Tolong nanti di cross check lagi ya. Nah, baru kita integralkan terhadap variabel x nih. Ya.
min 1/12 X pangkat 6 plus 2/5 X pangkat 5 min 2/4 atau min 1/2 ya, X pangkat 4. Batas atas dikurangin batas bawah. Nah, ini kenapa saya langsung tuliskan 0? Karena ini X-nya semuanya udah pasti 0 gitu. Disederhanain, hasilnya adalah 8/15. Nah, ini saya kasih contoh yang lain lagi. Bagaimana kalau daerahnya itu sekarang diberikan oleh garis, sorry, ini nggak ada ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16, sumbu X, dan dia ada di kuadran 1. Nah, ini udah mulai kompleks ya, batasan-batasan yang diberikan. Untuk gambar Y sama dengan X, nggak ada masalah, kita udah bisa. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 itu adalah lingkaran yang pusatnya di 0,0 dengan jari-jari 4, betul ya? Oke, coba kita gambarkan. Ini Y sama dengan X-nya, ini lingkarannya gitu. Jadi lingkaran pusatnya 0,0 dengan jari-jarinya 4. Nah, kemudian kita kombinasikan nih antara gambar 1 sama gambar 2, kita gabung gambarnya. Nah, jadilah seperti ini. Nah, kenapa yang diarsir itu daerah yang di sini? Karena tadi batasannya itu ada 4 ya kalau nggak salah. Ada garis, lingkaran, sumbu X itu Y sama dengan 0 ya. Kemudian dia di kuadran 1 gitu. Nah, makanya ini ada lingkaran, garis, sumbu X, kuadran 1 gitu ya. Jadi bisa jadi kalau kita tidak batasi dengan si kuadran 1 ini, daerahnya itu bisa yang di bawahnya, bisa yang ini. Paham sampai di sini ya? Nah, tapi karena dia dibatasi oleh sumbu X, maka oleh kuadran 1, maka jelas daerahnya yang ada di sini. Gitu. Ya. Nah, berarti kalau kita lihat, kalau kita mau mengintegralkannya dx yang ada di luar, berarti kan 0 sampai 4 ya. Kalau kita maunya dy dx ya. Ini 0 sampai 4. Tapi saya rasa ini lumayan susah kalau dy dx integral lipat 2-nya. Kenapa? Karena nanti bingungnya batas atasnya siapa, yang batas atasnya itu siapa aja gitu. Karena kalau batas atasnya adalah garis, bawahnya sumbu X ya, fix ini. Tapi yang atas juga bisa si lingkaran ini. Ya, jadi kalau kalian mau mengerjakannya dengan dy dx, boleh. Tapi nanti ini bidangnya ini kalian pecah jadi 2 gitu. Jadi 2 bagian. Bagian ini yang atasnya garis, bagian ini yang atasnya lingkaran. Nah, untuk menghindari hal itu, maka saya mengerjakannya bukan dy dx, tapi dx dy gitu. Jadi kalau dx dy itu yang jelaskan yang y-nya itu dari 0 sampai sini kan ya. Nah, berarti cari dulu nih titik potongnya. Gitu. Y sama dengan y. Tadi kan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Sehingga Y-nya ini kan ya. Kuadratin kanan kiri. Diperoleh X-nya plus minus akar 8. Nah, di sini. Yang di sini yang plus akar 8-nya. Yang di sini yang minus akar 8-nya. Karena kita fokusnya di kuadran 1, maka saya fokuskan di sini. Jadi kalau X-nya akar 8, kenapa Y-nya juga akar 8? Karena saya substitusikan ke garis Y sama dengan X. Gitu. Jadi saya substitusikannya ke sini nih, lebih gampang. Ya. Nah, sehingga nanti untuk dy-nya, batas integrasinya itu antara 0 sampai akar 8. Nah, sekarang kita urus si dx ya. Nah, kalau si dx itu berarti kanan kurangin kiri. Ya, sorry, dari kiri sampai kanan. Nah, yang kirinya itu adalah garis, yang kanannya itu adalah lingkaran. Makanya saya nuliskan seperti ini. dx, dy, bukan dy dx. Ya, jadi dy-nya 0 sampai akar 8, dx-nya itu dari, oh ya, ini udah bukan y sama dengan ya, tapi x sama dengan. Karena di sini terhadap variabel x, gitu. X sama dengan y, x sama dengan akar 16 min y kuadrat. Ya. Nah, kemudian kita akan integralkan si 8xy terhadap x, berarti y-nya dianggap konstanta. Ya, sehingga hasilnya adalah 8/2. 4x
kuadrat Y gitu. Ya, 4X kuadrat Y. Kemudian nanti X-nya diganti sama batas atas dikurangin batas bawah. Sederhanain. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian diintegralin biasa gitu. Integral dari 16Y itu adalah 8Y kuadrat min setengah Y pangkat 4. Gitu ya, sama ya. Baru batas atas dikurangin batas bawah. Nah, ini pintar-pintar kalian ngitung aja. Gitu ya. Hasilnya adalah 128. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan mengenai integral lipat 2. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan lebih lanjut, boleh kalian tulis di komen ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses buat kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.